Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Nabil Ramadan dari kelas 10-8 dan dari kelompok 4. Saya ingin wawancara dengan nama Bapak siapa, Pak? Pak Imam. Jadi Bapak di sini sebagai apa, Pak? Apakah ownernya, sekretaris atau bidang lainnya, Pak? Ownernya, Pak. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan. Apakah Bapak boleh menjawabnya? Oke, jadi yang pertama, Pak, kapan berdirinya Pokan Taka ini, Pak? Berdirinya bulan Oktober tahun 2009. Jadi Bapak berdirikan Pokan Taka ini sama teman-teman atau sendiri? Kelompok. Oke, seterusnya apa yang jadi inspirasi Bapak mendirikan tempat ini, Pak? Inspirasinya yaitu melestarikan seni budaya dari suku Dayak Benua. Terus yang kedua yaitu inspirasi yang kedua untuk membuat ini untuk destinasi wisata edukasi yaitu pendidikan. Jadi untuk sekolah-sekolah yang ingin belajar Lakukan penelitian seperti itu, belajar. Jadi kan di dalam taka ini ada kain tenun, terus ada beberapa yang lain, Pak. Itu Bapak bisa menyebutkan. Di Pokan Taka ini ada 3 produk, 2 tenun, 1 sulam. Yang pertama tenun ulat doyo, yang kedua tenun padang rencep, yang ketiga sulam kembar. Itu produk. Dari mana Bapak menemukan nama Pokan Taka? Itu inspirasi aja. Karena yang bekerja ini keluarga, semua keluarga yang bekerja maka dikasih nama Pokan Taka, artinya keluarga kita. Jadi artinya Pokan Taka itu keluarga. Terus tadi kan Bapak bilang ada kain tenun ulat doyo. Nah, terus itu apa fungsi kain tenun ulat doyo itu, Pak? Fungsinya banyak macam-macam. Yang dulu kalanya itu fungsinya untuk menutup tubuh kita, untuk baju, sebagai baju untuk bapak, ibu, nenek, kakek nenek tahun yang sudah lampau, yang dulu kalanya. Tapi sekarang semua itu saya alihkan ke fashion sama home decor. Kira-kira itu proses tenunnya berapa lama, Pak? Proses mulai awal dari pengambilan daun sampai finishingnya itu memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Itu mungkin tergantung rumit, Pak. Kenapa? Tergantung rumitnya. Kalau lama itu pembuatan. Iya, tergantung rumitnya. Tergantung motif yang dibuat juga. Iya. Kira-kira berapa harga kain tenun yang Bapak buat? Macam-macam. Itu semua ada ukurannya, juga tingkat kerumitannya itu ada sekitar 400 sampai 1,5 juta kisaran itu. Iya. Kain tenun ulat doyo ini sudah ada sejak kapan? Sudah mulai nenek moyang kita, masih zaman kerajaan. Jadi Bapak di sini ingin melestarikan aja, melanjutkan supaya nggak hilang buat anak cucu kita. Untuk pembuatan biasanya manual atau mesin, Pak? Tetap manual. Mulai dulu sampai sekarang. Karena bahannya pun tidak seperti tekstil karena ada sambung menyambung, jadi tidak bisa pakai TBM. Mengapa diberi nama ulat doyo? Asalnya memang namanya doyo, tumbuhan itu sendiri doyo. Kenapa ada ulat doyo? Ulat itu roh, ketau bahasanya orang Kutai itu namanya. Maka di situ ulat doyo artinya roh terbuat dari serat daun doyo, seperti itu. Kita bisa menemukan tumbuhan doyo itu di mana, Pak? Di hutan liar sekitaran Kalimantan Timur semua ada, mulai Bubar sampai Kukar itu ada. Nama alat itu Bapak membuat kain tenun itu? Gedogan, alat tenun gedogan. Ya, belum ATPM, itu masih yang tradisional banget. Mesin pembuatan kain tenun gitu ada atau enggak? Kalau mesinnya untuk pembuatan tenun untuk ulat doyo nggak ada, karena pernah diuji coba di Bandung, di Jogja juga nggak bisa, tetap manual. Jadi menggunakan alat ya gedogan itu tadi. Bahan apa yang digunakan untuk Bapak mewarnai ulat doyo? Apanya? Bahan mewarnainya. Oh, mewarnainya itu ada kayu
ada kayunya, kayu mahoni. Baik, terima kasih karena Bapak sudah ingin menjawab pertanyaan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok. Saya ingin mewawancara Ibu tentang review Ibu tentang kain ulap saat Ibu memakai kain ulap doyo. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Ibu dulu. Ibu ngarep sini atau merah? Sini aja. Sembarang. Halo. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ibu Kiki Sundari. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Tenggarong. Hari ini kedatangan tamu-tamu istimewa dari SMA 1. Terima kasih anak-anak semua. Terima kasih juga Ibu. Iya. Jadi tadi pertanyaannya kenapa Ibu memilih tertarik untuk memakai? Oh ya, memilih tertarik untuk memakai ulap doyo begitu ya. Iya. Jadi ibu punya satu rok begitu ya, full ulap doyo. Itu ibu dapat yang pertama dari orang tua ibu yang ngasih begitu. Kemudian yang kedua itu saya pernah pakai baju ulap motif ulap doyo tapi baju Dayak Benua. Ya, kenapa saya memilih atau tertarik begitu ya memakai baju tersebut? Karena satu, kita harus mencintai budaya kita. Walaupun mungkin saya bukan orang asli Kutai atau Dayak ya, kelihatan ya, ini karena kulitnya hitam ya. Tapi saya tertarik memakai karena kita berada di daerah Kutai Kartanegara, berarti kita harus mencintai budaya yang ada, termasuk produknya terkait dengan ulap doyo tersebut. Itu sih, lebih ke situ biar orang bagus nih, apa nih motif apa, nah seperti itu. Jadi orang itu tertarik ya Bu? Kan nanya, kan aneh kan motifnya kan, beda gitu sih kalau dari saya. Oke. Ibu baju ini tuh membeli atau menyewa gitu Bu? Oke, kalau yang rok itu saya dikasih orang tua, terus saya jahit sendiri. Ya sendiri yang rok. Kemudian kalau untuk yang baju atas bawah itu saya pakai waktu itu pada saat Hari Sumpah Pemuda, karena Bapak Ibu guru semua pakai baju adat. Jadi saya pakai baju dari Dayak Benua itu yang motif ulap doyo. Itu saya pakai waktu itu, satu punya sekolah itu sebenarnya, satu punya saya sendiri begitu. Jadi yang punya sekolah yang warna merah itu. Jadi saya pinjam yang pertama, yang kedua saya pinjam, yang pertama saya punya sendiri. Selama Ibu pakai baju itu ada kesan tersendiri nggak sih Bu? Ya, kalau kesan sih pasti ya. Satu, saya bangga begitu memakai motif ulap doyo, karena memang kita kalau memakai baju ataupun motif yang terkait dengan daerah itu kita punya rasa bangga tersendiri, punya rasa senang tersendiri, karena ulap doyo itu bukan barang sembarangan ya. Karena saya pernah ikut proses dari pembuatan ulap doyo. Kenapa harganya mahal? Ya, ulap doyo itu kenapa harganya mahal? Karena prosesnya sangat tidak mudah, gitu ya. Prosesnya sangat panjang sekali ya. Ya mungkin udah berdatang ke Pokentaka ya. Ya, jadi prosesnya sangat panjang sekali, makanya dia mahal. Jadi untuk saya sendiri itu sebuah kebanggaan kesannya, dan saya merasa bahagia dan bangga begitu memakai produk yang berkaitan dengan ulap doyo. Kalau dari kualitas kain menurut Ibu gimana? Ya, kalau kualitas kain karena ini dari serat ya, dari serat daun begitu ya. Kita tidak boleh mencuci sembarangan ya, karena ada, kalau kena air itu bisa luntur begitu ya. Jadi harus cuci kering kalau kita bawa ke laundry. Jadi biar tetap terjaga gitu keasliannya. Terus kemudian kualitasnya bagus ya, cuma kita maintenance-nya begitu ya, pemeliharaannya memang harus lebih Kayak nggak sembarangan gitu. Iya, nggak sembarangan, nyucinya nggak boleh sembarangan, nyimpannya juga nggak boleh sembarangan, tapi kualitasnya bagus banget. Setelah memakai itu, apakah Ibu mau tertarik lagi nggak memakai untuk kedua kali atau seterusnya gitu? Oh iya, pasti, karena saya sudah senang, karena saya bangga memakai produk berkaitan dengan ulap doyo.
pasti saya kan terus memakai. Jadi kalau saya pelatihan misalnya di luar dari Tenggarong ke Balikpapan atau mana, pasti saya bawa rok saya itu. Kecuali yang baju yang itu ya, baju yang atas bawah kan Dayak kan kalau ada event tertentu aja kan. Kalau misalnya Bapak Ibu guru mau nari atau ya kayak ada event harus pakai baju ini, baru saya pinjam ke ekskul tari yang ada di SMK 1 gitu. Menurut Ibu kisaran harga kain ulap doyo ini berapa ya Bu? Kalau kisarannya sih agak lumayan mahal ya. Waktu itu kalau yang punya tari, yang punya ekskul tari itu sekitar kisaran 1,5 juta. Itu sama baju sekaligus dengan aksesoris. Jadi aksesorisnya itu ada kayak penari gantar. Nah itu ada tongkat kanannya, tongkat kirinya itu, kemudian ada kayak gelang. Itu kemudian ada anting kalau tidak salah, kemudian ada ikat kepalanya. Nah itu sekitar 1,5 juta. Udah lengkap tersebut juga. Sudah lengkap. Mahal kan? Nah, makanya karena prosesnya itu ya prosesnya yang harus kita memang Harus kita hargai. Jadi segitu. Pricey sih, cuma kualitasnya bagus lah. Mungkin itu aja dari kami Bu. Terima kasih untuk meluangkan Oh waktunya. ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Sukses ya. Makasih ya Bu. Terima kasih. Bye.